Seminggu kemudian, Dewi datang lagi membawa suaminya. Seorang pemuda yang berkulit kuning, tinggi, sedang. Di wajahnya ada sedikit keangkuhan. Aku juga tak heran jika seseorang bekerja sebagai seorang manajer sebuah perusahaan besar. Itu biarlah menjadi pembawaannya. Dia mengenalkan diri bernama Suryo Wisanggeni. Nama yang aneh menurut penilaianku. Mengingat nama adalah doa setiap kita memanggil orang yang mempunyai nama indah. Maka akan seperti mendoakan orang yang kita panggil. Aku sebelumnya telah memberitahu Dewi agar suaminya dibawa ke rumahku dengan alasan mau diobatkan penyakit di rusuknya yang nyeri. Yang menurut Dewi bahwa penyakit itu telah dibawa berobat ke dokter atau ke sinse atau paranormal terkenal. Tapi ya tak juga sembuh. Ketika Suryo menatapku, aku melihat pancaran keraguan di wajahnya. Sebab aku memang selalu terlihat kecil, tak berdaya. Sakitnya apa, Mas? Tanyaku kutujukan pada Suryo. Aku sakit di rusuk sebelah kiri, kata Suryo. Lalu sudah diobatkan di mana saja? Tanyaku. Sudah pegel. Aku nyari obatnya, Mas. Apa sama sekali tak ada perubahan? Tanyaku. Sama sekali tak ada, Mas. Tapi ada satu yang menjadikanku agak enak, yaitu minum darah ular kobra. Maka beberapa hari sakitku seperti hilang. Tapi seminggu kemudian aku sakit lagi. Lalu aku konsumsi darah ular kobra lagi. Maka sakitku pun mendingan lagi. Dan seminggu kemudian sakit lagi. Dan mulai kuhentikan. Ketika di tubuhku banyak timbul benjolan-benjolan. Kata Suryo sambil menunjukkan benjolan di lengan, pundak, punggung, dan di bagian tubuh yang lain. Apapun, walau pengobatan sekalipun, kok itu dari hal yang diharamkan Allah, maka ya pasti ada akibat buruknya. Dan juga ada akibat baiknya. Tapi akibat buruknya lebih mendominasi. Lalu penyakitku ini bisa diobati tidak, Mas? Ya, semua penyakit bisa diobati. Cuma kadang suatu penyakit itu harus didiagnosa dulu agar penyebab penyakit bisa diketahui dan solusi obat bisa ditempatkan dalam mengobati. Jadi tak asal. Kalau asal saja mengobati, ya tak akan sembuh.
karena penyebab penyakit tak dipotong akarnya. Memangnya bisa didiagnosa, Mas? Tanya Suryo ragu. Mendiagnosa penyakit sebenarnya gampang-gampang susah. Ya, begini saja. Kalau menurutku, segala penyakit itu pemberian Allah. Kadang dengan maksud menegur. Seperti, kenapa sampeyan penyakitnya dirusuk? Kenapa tidak di mata? Atau di jempol? Atau di tempat lain? Kenapa dirusuk? Ya, sampean mestinya orang cerdas. Wong sekolahnya tinggi. Lah saya malah ndak pernah sekolah. Maaf, apa bisa penjelasannya tidak muter-muter, Mas? Kata Suryo. Begini, manusia itu kan diciptakan Allah. Itu mau diakui atau tidak diakui, manusia itu tetap penciptanya adalah Allah. Juga segala pengaturan hidupnya itu di bawah cengkraman Allah. Bahkan orang yang Allah kehendaki mati, ya pasti mati. Sekalipun dia lari bersembunyi di lubang semut sekalipun, maka akan tetap nyawanya bisa dicabut oleh malaikat maut. Juga Allah memberikan penyakit di tempat-tempat tertentu agar kita sadar isyarat yang Allah berikan lewat penyakit itu. Namanya membaca Kholil Ahwal. Membaca kehendak Allah, mencakup segala kejadian itu ada maksudnya. Seperti penyakit sampeyan yang kenapa diletakkan di rusuk. Kenapa rusuk yang sakit? Kenapa tidak di tempat lain? Padahal bisa saja sakit di tempat lain. Yah, karena wanita itu diciptakan dari rusuk lelaki. Dan jika seorang suami itu menzolimi istrinya, maka akan diletakkan penyakit di rusuk lelaki itu, agar suami menyadari kekeliruannya. Ya, bisa saja jika diobatkan penyakit itu akan sembuh. Tapi jika suami tak mau menyadari kekeliruannya dan meminta maaf pada istrinya, maka dijamin penyakit itu akan datang lagi. Sebab agar permasalahannya penyakit tidak berusaha diselesaikan. Obat ampuh seharga jutaan, bahkan triliunan, apa bisa mengalahkan kehendak Allah? Iya, memang kalau dipikir-pikir, memang masuk akal. Jawab Suryo. Ya, sekarang dihubungkan pada kenyataannya. Apa yang kukatakan itu benar apa tidak? Tanyaku. Iya, memang benar, Mas. Nah,
Sekarang Mas Suryo ini pengen sembuh atau tak pengen sembuh? Tanyaku. Ya, saya pengen sembuh, Mas. Jawabnya. Ya, kan mudah. Tinggal minta maaf sama istri, lalu nanti soal kesembuhan biar kudoakan. Bagaimana? Nanti dilihat sembuh apa tidak. Kan bisa dibuktikan. Bagaimana? Ingat, meminta maafnya yang tulus, dari lubuk hati terdalam. Dan jika kembali mendolimi istri, ya, saya sendiri tak bisa menjamin jika penyakitnya tak kembali lagi. Nah, sekarang ku tinggal sama istri. Silahkan saling memaafkan. Kataku lalu berdiri dari kursi dan membiarkan dua orang itu mencurahkan hatinya. 1/4 jam kembali aku ke ruang tamu, dan kedua orang itu saling berpelukan dan saling mengakui kesalahan. Bagaimana Mas Suryo? Sudah minta maafnya? Sudah, Mas. Kata Suryo dengan air mata masih berlinang. Sudah, yang lalu jangan diungkit-ungkit. Sekarang mulai membuka lembaran baru. Saling terbuka sesama suami istri. Bagaimana rasa sakit di rusuknya, Mas? Tanyaku. Alhamdulillah, sudah enakan, Mas. Ya, ingat, jangan lagi menzolimi istri. Jadilah pasangan yang saling melengkapi, saling terbuka, dan saling mengerti. Dunia kalian berdua, ya adalah dunia kalian berdua. Buatlah dunia kalian berdua senyaman dan sebahagia sesuai yang kalian harapkan. Iya, Mas. Kami sangat berterima kasih, Mas. Dan kami tak bisa membalas dengan apapun yang lebih berharga dari apa yang Mas lakukan pada kami berdua. Kata Suryo. Ya, bagiku kalian saling rukun dan saling sabar menghadapi cobaan hidup itu lebih dari cukup. Sehingga tak bertambah lagi anak yang menjadi tersia-sia, kurang perawatan dan perhatian karena orang tuanya berpisah. Lalu anak tak mendapat kasih sayang. Lalu tentu saja akan mempengaruhi kejiwaannya yang pada akhirnya akan menyusahkan orang lain. Jelasku.